pergi! Tolong! Jangan pergi! Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? Mudasir? Mudasir? Kamu Mudasir? Bagaimana caranya kamu bisa masuk kamar ini? Mudasir, ini saya, Atikah istrimu. Dulu, kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Kamu cerita di surat. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung untuk mengurus sawah. Sampai setahun lebih kita saling berkirim surat. Sesudah musibah datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Mudasir, jangan pergi. Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu, kamu sering bilang saya cantik. Saya memang cantik, tanpa ginju dan bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Ini saya, Atikah. Saya tahu. Penyiksaan ini bikin saya tidak secantik dulu lagi. Wajah saya sudah seperti gombal busuk. Bacin dan tidak layak dipandang. Mudasir, kemarilah mendekat agar kita bisa saling menyentuh. Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Disitulah tempat saya buang air besar dan kecil. Ini hanya sebuah kamar. Entah tadinya dipakai untuk kamar siapa. Dan mengapa saya sampai disekap di kamar ini? Tidak bisa saya tulis di surat. Mana mungkin berkirim surat? Saya tidak punya kertas, pulpen, amplop, perangko. Di sini tidak ada apa-apa. Saya tersiksa, Mudasir. Tersiksa. Mengapa kamu tidak menolong? Saya dipukuli. Seluruh anggota keluarga majikan ikut memukuli saya. Pipi, dahi, kepala, punggung, dada, perut, paha, dan semua anggota tubuh saya jadi bulan-bulanan mereka.
Mereka memukuli saya dengan tangan, kepalan, kaki, tokat besi, setrikaan. Saya tidak berdaya. Seperti bola yang disepak ke sana kemari tanpa bisa membela diri. Saya berteriak, menangis, bertanya, apa salah saya? Jawabannya hanya geraman dan teriakan pula. Lalu pukulan lagi, bertubi-tubi. Apa salah saya? Kami dan bangsat, bajingan, pencuri, maling tidak tahu diri. Hanya teriakan itu yang saya dengar berulang kali. Saya sama sekali tidak pernah mencuri. Saya bukan maling. Dan setelah itu, semua seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Saya dipulangkan dalam keadaan begini. Dan entah sejak kapan saya berada di sini, di dalam kamar ini. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Saya bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mengelap perabotan. Saya mencuci, menyetrika, memasak, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang saya memasak tengah malam. Itu jika para tamu berminat makan malam. Mereka memberi makan saya 1 kali sehari. Minuman di gelas plastik yang bocor. Saya makan dan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Pada bulan ke-13 suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampak mabuk dia. Waktu itu, sekitar pukul 11, nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di rumah famili di luar kota. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, menutup pintu, duduk di pinggir ranjang dan menatap saya dengan diam. Buru-buru saya duduk di kepala ranjang, balas menatap dia dengan mata heran. Saya sampai tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya, tidak berani karena terperanjat. Ya, saya tidak sempat bertanya apa maksudnya masuk kamar saya. Tapi sebagai perempuan, naluri saya bilang ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbalik dan dengan isyarat tangan menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya menggelengkan kepala, tubuh gemetaran. Dia melotot dan kembali memberi isyarat dengan tangan agar saya segera berbaring di sampingnya. Saya tetap menggeleng dan duduk meringkuk di sudut dengan waspada. Dia bangkit. Saya pikir dia berniat mendekap saya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah, hal itu tidak terjadi. Dia bangkit, berdiri, menatap
menatap saya dengan mata menyala, lalu berjalan menuju pintu, membuka pintu, dan menutupnya lagi dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya menghela nafas panjang dan menangis. Saya bersyukur kepada Tuhan karena malam itu tidak terjadi apa-apa atas diri saya. Ya, saya selamat dari perkosaan majikan. Saya mengunci pintu dan menangis sampai subuh. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Itu makanya saya ditendangi, dipukuli, lalu disiksa macam begini. Siksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya, sampai bulan ke-15, keadaan masih berjalan dengan normal. Tapi di bulan ke-16, majikan lelaki mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang bisa dituduh kalau bukan saya? Ya, saya, pelayan yang miskin, indun lagi, setara dengan anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan mulai saya terima dari nyonya majikan. Terkadang dari anak lelaki mereka. Saya diam saja dan tentu tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas, saya tidak mencuri. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya takut hukuman akhirat. Dan pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengaku kehilangan uang. Begitu juga anak perempuan mereka. Lalu majikan lelaki mengeluh hilang uang lagi. Kali ini jumlahnya banyak. Dan sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung akibat. Ya, saya dipukuli lagi bertubi-tubi dengan setrikaan panas. Karena waktu itu saya sedang menyetrika. Saya berteriak kesakitan. Dan di hari itu pula lah saya dihajar, diseret, lalu disekap di kamar ini. Memang aneh. Ya, penyiksaan ini sungguh sangat tidak jelas konsepnya. Tapi kenyataan, penyiksaan ini jelas-jelas bukan impian. Saya mengalaminya. Mudasir, mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya bersumpah, saya masih suci. Tidak ada lelaki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa bunuh orang atau bunuh diri. Itu tekad saya, Mudasir. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu menjadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya tetap setia. Dan sampai kapanpun akan saya pertahankan kesetiaan itu. Meski dengan resiko berkorban nyawa. Percayalah kepada saya, Mudasir. Jangan pergi. Jangan berpaling. Jangan tinggalkan saya. Saya butuh kehadiranmu.
Saya butuh kamu. Kamulah satu-satunya harapanku. Saya tahu kamu marah karena dulu langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita menikah baru 3 bulan. Tapi itulah rencana saya. Mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Saya harap kamu sudi memahami. Tidak mungkin di negeri sendiri saya mampu menggait penghasilan sebesar saya bekerja di negeri ini. Berapa gaji paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini saya bisa memperoleh 5 kali lipat dari gaji mereka. Dan itu sangat menggiurkan. Saya rela mati. Kalau memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Entah kepada siapa. Ya, kepada siapa saja yang mau mendengar. Saya akan ceritakan sampai rinci. Sampai hal-hal yang paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman. Saya tidak rela mati tanpa orang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya. Kesalahan saya harus dijelaskan. Siksaan yang saya derita harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Mudasir, Mudasir, di mana kamu? Kamu juga pergi. Mudasir, Mudasir, kamu juga pergi. Semua pergi. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan? Saya sudah habis. Tidak ada siapa-siapa lagi. Tidak ada harapan. Bahkan bayangan suami juga pergi. Tega meninggalkan saya. Dia tidak sudi menemani saya lagi. Dia meninggalkan saya tanpa pesan. Mudasir, kamu dengar? Ada langkah orang menuju ke sini. Tolong aku, Mudasir. Langkah itu semakin mendekat. Tolong, berhenti di situ. Berhenti di situ.